Satu roll. Ya. Oke Bang, mungkin update sedikit nih Bang dari Mbak Lisa seperti apa sih Bang, dan ini kan ada dia kan memasang status ada seorang AA, mungkin diduga ayah dia seperti apa Bang? Iya, ini pertama-tama perlu diklarifikasi dulu ya. Saya ini bukan kuasa hukumnya para pihak, tapi kebetulan saya kenal dengan para pihak yang saat ini cukup heboh ya, membuat gaduh di sosial media maupun di masyarakat khususnya. Dari awal saya sangat menyayangkan kenapa peristiwa ini bisa terjadi, karena menurut saya ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya muncul ke media. Namun demikian, karena sudah ramai, lalu saya menanyakan para pihak masing-masing, ada apa sih sebenarnya? Saya tanya ke Lisa, lalu saya tanya juga ke pihak Pak RK melalui Ibu Cinta. Yang dimana perlu diketahui bahwa kami sekeluarga, khususnya saya, putri saya dan istri saya itu mengenal baik Ibu Cinta, sehingga ada keterpanggilan saya yang pasti sebagai seorang sahabat ingin menanyakan. Kemarin awalnya tuh saya tanya, teh ada apa? Saya bilang, saya kirim itu pemberitaan melalui sosial media dan berita-berita online. Saya kirim, ya saya bilang ini benar atau hoax. Ya, saya kepingin ada sesuatu yang seperti apa sih ini gitu loh. Kalau benar apa tidak benar kan memang harus segera diklarifikasi ya. Saya mungkin tidak bisa memperlihatkan, tapi bisalah ininya untuk apa, komunikasinya seperti apa. Jadi ini percakapan saya awal dengan Ibu Atalia ya. Boleh Bang ceritain? Dijelaskan nanti. Saya pertama itu hari Kamis ya, saya tanya, Teteh sehat? Saya bilang, Teh ikut prihatin tentang apa gosipnya Kang Emil. Terus saya kirim itu tautan beritanya ya. Saya bilang, tadi pagi saya jelasin, tadi pagi saya sudah teleponan sama Lisa, saya bilang. Terus Teteh bilang, oh iya Bang, terus gimana, maksudnya dia apa? Saya bilang, iya Teh, dia bilang siang ini ya, mungkin yang sudah beredar juga ya, saya bilang, iya Teh, si Lisa bilang siang ini ada yang mengaku utusan Teteh ya, menawarkan uang 2 miliar. Itu Lisa juga kirim ke saya percakapannya seperti apa. Jadi ada orang dengan nomor asing ya, bukan nomor lokal Indonesia, itu seolah-olah dia itu disuruh oleh pihaknya Pak RK atau disuruh oleh Ibu RK untuk menawarkan sejumlah uang untuk supaya Lisa mau tampil ke media dan menyatakan bahwa ini semua hanyalah halusinasi. Ya, di situ saya kurang lebih, mungkin juga teman-teman semua saat ini sudah bisa baca chatnya di sosial media, bahwa kurang lebih saya kutip dari percakapan itu, Lisa tolong bantu ya Pak RK, ini ada uang 500 juta yang akan saya transfer, dan setelah Lisa bertemu dengan teman-teman media, maka yang 2 miliar akan dia kirim ke Lisa kembali. Nah, di situ juga percakapan Lisa bilang, saya nggak mau uang. Dia bilang, ini apa? Saya nggak perlu yang begini-begini gitu ya. Nah, ya saya konfirmasi ke Ibu gitu loh. Nah, ternyata jawaban Ibu, wow, nggak mungkin Bang, bohong banget itu katanya. Nah, terus lalu saya tanya juga kembali, nggak ada itu. Lagi pula tim Kang Emil sudah pegang bukti-bukti gitu loh. Wah, siapa ya yang bikin-bikin, kata si Teteh nih, bikin-bikin kehebohan lagi. Bang, itu sudah confirm ya, nggak ada dari tim RK yang begitu. Artinya dugaan chat yang saat ini mungkin sudah beredar luas di publik, yang menyatakan bahwa ada orang yang mengatasnamakan Pak RK ataupun Ibu ingin memberikan Lisa sejumlah uang, itu sudah dibantah, dikonfirmasi oleh Ibu, nggak ada dari timnya Pak RK gitu. Nah, lalu saya juga berkomunikasi dengan Lisa
terkait dengan kemarin, memang pada saat saya sampaikan ke publik atas inisiatif saya yang ingin membantu atau menjembatani kedua belah pihak supaya tidak berlanjut ini kegaduhan yang tidak baik menjadi konsumsi masyarakat atau tontonan masyarakat. Ada ya seseorang sosok AA yang dimana juga dia adalah klien saya berapa kali, urusan-urusan hukumnya dia. Itu telepon saya, AA telepon saya, "Bang, lu pegang Lisa?" Saya bilang, "Enggak." Saya bilang. Nah terus ya saya kenal dua pihak yang sedang sedang berseberangan lah intinya. Kalau bisa saya jembatani, kenapa tidak, saya bilang. Itu memang panggilan saya, inisiatif saya, tidak ada yang nyuruh, saya bilang. "Oh, saya tahu semuanya tuh Bang, dari A sampai Z," kata si AA. "Oh ya," saya bilang, "kamu di mana?" Saya tanya. "Saya masih di luar negeri Bang." "Ya sudah, ntar kalau pulang," saya bilang, "ketemu saya." "Ya Bang, saya punya bukti-buktinya." "Bukti apa?" saya bilang. "Udahlah gini aja, pulang ketemu saya lihat buktinya apa sih." Nah, saya juga konfirmasi juga ke Lisa, saya tanya, "Lisa, ini AA ada urusan apa?" saya bilang. Ya Lisa bilang, ya memang dulu beberapa tahun lalu pernah datang ke Lisa katanya. Oh ya sudah, dia menyampaikan ada sesuatu yang ya saya nggak mau bicara karena itu belum ada satu kejelasan ya, seperti apa, ada hitam putih apa saya nggak tahu karena saya tidak masuk ke ranah situ, saya bilang. Sudah, lalu saya tanya Lisanya, "Terus ini maunya bagaimana Lisa?" saya tanya. "Lisa maunya bagaimana?" Ya saya tetap Bang, saya mau memperjuangkan hak anak saya. Ya saya juga siap untuk tes DNA berkali-kali, dia repeating, dia ulang berhari-hari berkali-kali sama, yaitu dia siap kalau ditantang untuk tes DNA. Dan dia sampaikan juga ke saya bahwa kalau tidak begitu pun mau duduk secara kekeluargaan juga Lisa juga siap. Gitu. Artinya ada dua opsi ya, ada dua opsi yang saya juga sempat sampaikan kepada Ibu Cinta. Saya bilang, "Bu, mohon maaf," saya bilang, "saya sebagai sahabat mungkin kalau saya boleh berpendapat, boleh menyarankan, ya memang hal ini sebaiknya kita sama-sama duduk bersama ya, tidak meneruskan ke ranah hukum, karena tidak menutup kemungkinan ketika ini masuk ke ranah hukum pasti akan ada saja bukti-bukti baik dari pihak Pak RK maupun bukti-bukti dari pihak Lisa yang akan muncul ke permukaan yang mungkin seharusnya tidak perlu," gitu loh. Saya sudah sampaikan seperti itu ya, namun demikian lagi-lagi Ibu Cinta dengan baiknya menyampaikan ke saya, "Bang Sunan, sepertinya saya tidak mau ikut campur terlalu jauh urusan Bapak," katanya gitu. "Tapi terima kasih Bang Sunan sudah perhatian sama kami, doa." Di hari malam takbiran saya sempat berkomunikasi juga dengan Lisa ya. Malam takbiran saya sempat berkomunikasi dengan Lisa. Nah saya sempat tanya tuh, ada muncul di pemberitaan soal Natalie ya, Natalie Holster. Saya tanya dia, "Ini Lisa, ini apa kaitannya?" Saya tanya sama si Lisa. Lalu Lisa jawab, "Dia kasih barang-barang apapun, Abang Sunan, Natalie Holster tidak ada kaitan apapun, itu hanya digoreng berita, dia baik banget, dia itu dulu." Nah, artinya dia sudah menyampaikan bahwa tidak ada kaitan apapun. Jadi hubungan Natalie Holster dalam urusan ini tidak ada urusan apapun. Natalie baik kepada si Lisa. Nah itu yang kemarin disampaikan sama Lisa. Nah terus saya tanya, "Lalu rencana kamu ke depan seperti apa?" Saya bilang. Saya juga tanya nih, saya langsung tanya sama dia tuh 2 hari lalu ya. Saya tanya dia, karena ada berita ya, ada di pemberitaan, "Lisa tunjuk Bang Hotman jadi pengacara?" Saya tanya Lisa kan. Lisa jawab, "Tidak, Bang Hotman hanya ajak ngopi, sekedar berteman." Nah, lalu saya sampaikan, ya coba bicara sama dia. Maksudnya saya sampaikan ke Lisa, coba bicara sama Bang Hotman, kalau dia mau bantu jadi pengacara kamu, saya bilang begitu. Siapa
siapa tahu dia mau bantu Lisa untuk jadi pengacaranya, saya bilang gitu kan. Lalu Lisa bilang dia sudah statement tidak bisa bantu, maksudnya statementnya Bang Hotman, dan aku pun nggak minta. Jadi Lisa memang di sini menjelaskan dia tidak minta bantuan Bang Hotman untuk menjadi kuasa hukumnya, pengacaranya, mendampingi dia dalam urusan ini. Dia sudah nyatakan, aku pun nggak minta. Gitu. Lalu Lisa bilang, Lisa akan press conference di tanggal 10 April ya, 10 April 2025. Saya bilang, ini lagi soal Bang Hotman nih, kenapa tidak bisa bantu, saya tanya. Karena harusnya kalau Bang Hotman yang bantu ya semua pasti beres lah, kan kita sama-sama tahu beliau kan senior ya, piawai lah dalam untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Saya tanya kenapa dia nggak bisa bantu, maksudnya saya tanya kenapa Bang Hotman nggak bisa bantu. Lalu Lisa jawab, nggak tahu aku Bang, aku juga nggak minta kok. Jadi berkali-kali si Lisa menyatakan Lisa tidak minta bantuan hukum kepada Bang Hotman gitu. Oke, lalu saya tanya, nanti Lisa tanggal 10 preskon didampingi suami kan, saya bilang gitu. Tidak Bang, saya sendiri gitu. Saya sedang dalam keadaan mental yang belum stabil saat ini dan menolak untuk preskon. Maksudnya kemarin ya, 2 hari lalu dia nyatakan itu. Insya Allah tanggal 10 dan saya sendiri. Lalu saya sampaikan ya Lisa baiknya sih didampingi suami, saya bilang ya. Tidak Bang, jadi dia tetap bersikeras dia akan sendiri nanti tampil ketemu sama teman-teman media pada tanggal 10. Itu loh, itu update yang terakhir yang saya dapat dari Lisa. Dan ya sampai detik ini saya tetap berharap urusan ini bisa selesai baik-baik tanpa harus para pihak mengambil menempuh jalur hukum. Ya, saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh mantan presiden kita Bapak Joko Widodo, kalau bisa segala sesuatu dimusyawarahkan, dibicarakan di atas meja makan bersama duduk, kenapa harus di meja hijau kita ribut-ribut gitu. Bang, mungkin melihat kemarin Bang, pada saat sholat Idul Fitri ya Bang, dari Bu Cinta dan Pak RK ini tak pulang bareng ya Bang, nggak pulang bersama. Mungkin di tempat yang berbeda itu seperti apa Bang? Apakah mungkin ada komunikasi dengan Bu Cinta nggak Bang baru-baru ini Bang soal itu? Karena Pak RK pun saya sempat lihat videonya, ditanya soal masalah ini pun diam saja. Untuk hal itu saya mungkin nggak bisa jawab teman-teman, karena itu ranahnya privasi dan keluarga ya. Dan saya juga sangat menghargai, menghormati rumah tangga mereka. Saya kenal baik sama mereka semua, jadi mohon maaf saya nggak bisa menanggapi dan ya nggak bisa menanggapi lah kayak gitu. Oke, Bang, ini kan terkait juga dari AA sendiri di postingan terbarunya beliau kan sempat menelpon Pak RK berkomunikasi terkait tes DNA tersebut, dan Pak RK bilang katanya beliau menyetujui untuk tes DNA melalui prosedur hukumnya. Gimana nih Abang, mungkin menanggapi? Pak RK berkomunikasi dengan siapa? AA atau Ayu Aulia. Itu kayak tadi ada voice note-nya atau ada chatting-nya atau dalam bentuk video Bang? bentuk video. Kami kasih unjuk dulu Bang videonya. Akan siap tes DNA berdasarkan hukum. Oke. Betul. Punten diulang lagi Bang. Ya. Intinya mah akan siap tes DNA berdasarkan hukum. Oke. Betul. Intinya mah akan. Ya, jadi itu sekilas saya dengar memang betul suaranya Pak RK ya. Jadi memang ada komunikasi gitu ya antara AA dengan Pak RK terkait dengan urusan ini gitu ya. Kalau saya pribadi, saya mendukung penyelesaian yang terbaik untuk kedua belah pihak. Mungkin dari kacamata hukum Pak RK seperti apa, dan dari kacamata Lisa juga seperti apa. Artinya saya sebagai orang yang mengenal mereka, ya saya kepingin semuanya cepat selesai dengan baik. Gitu. Oke, Bang, ini kan dari pihak AA juga kemarin kan sempat preskon ya, berstatement bahwa ini sebenarnya kasus sudah dari lama sudah ada proses tabayun Bang atau penyelesaian, tetapi kenapa diungkap kembali? Mungkin Abang sendiri mengetahui nggak sih Bang dari Lisa sendiri Bang
Nggak ada, Lisa sih tidak menyampaikan bahwa begini begitu ya. Cuma dia hanya ingin anaknya lagi-lagi yang dia katakan ini saya memperjuangkan hak anak saya gitu loh. Untuk bukan untuk pribadinya Lisa ya, karena mungkin dia juga sudah tanya-tanya sama orang posisi kedudukannya itu ya untuk banyak menuntut mungkin secara hukum juga tidak bisa kan begitu. Tapi yang dia ingin perjuangkan, dan saya lihat itu dia keras sekali untuk memperjuangkan hak-hak daripada anaknya yang katanya yang sampai saat ini yang diduga hasil dari buah cinta siapa Lisa dengan Pak RK. Saya nyatakan kenapa masih diduga, karena kan belum ada legalitasnya sama sekali, dan yang satu bilang iya, yang satu bilang bukan, lalu yang satu masih ngotot begini ngotot begitu. Maka itu tadi saya bilang harusnya persoalan ini tidak perlu sampai terblow up di media gitu. Bang, tadi kan abang juga sempat mengatakan bahwa dari Bu Cinta pun tidak mau mengikuti ini secara dalam. Artinya apakah memang Bu Cinta betul mengetahui adanya perselingkuhan atau gimana bang? Ada komunikasi terbaru nggak bang? Gini, kalau saya rasa ibu itu kan saat ini kan jadi anggota dewan ya. Dan saya lihat di postingannya, kami berkawan di Instagram dan selalu suka berkomunikasi. Ibu Cinta tuh lagi sibuk juga terjun ke masyarakat, ketemu dengan warga ya. Artinya ya mungkin saja kemarin dia sampaikan bahwa urusan ini ya sudah ditangani oleh kuasa hukumnya Pak RK. Dan dia tidak mau mencampuri terlalu jauh karena dia kan memang harus bekerja. Namanya abdi masyarakat, anggota dewan ya, dia nggak mau terganggu lah gitu loh dengan komitmen dia untuk masyarakat. Ini yang saya lihat sih. Kalau abang melihat sendiri dari video kemarin tuh sholat id sama-sama di tempat masing-masing gimana bang? Kalau saya rasa kayak gitu-gitu nggak jadi satu persoalan ya. Karena ngomong jujur nih, saya kemarin sama putra saya sholatnya di depan rumah. Keluarga saya, papa, mama, adik-adik saya di masjid RCTI. Kan nggak ada masalah gitu. Jadi ya tolonglah kita sama-sama bisa menghargai privasi orang-orang gitu. Jadi saya rasa nggak ada masalah kok. Oke Bang, dengan adanya persetujuan dari Pak RK sendiri akan melakukan juga tes DNA. Apakah Kalisa nantinya akan setuju Bang untuk? Yang pasti Lisa juga Prosesnya? menyampaikan kepada saya juga berkali-kali, Bang, saya siap dites DNA, tapi saya tidak mau nanti diintervensi, ya, direkayasa katanya. Saya betul-betul mau ikut tes DNA secara sama-sama katanya. Sama-sama dengan Pak RK, sama-sama di tempat yang betul-betul bisa netral dan steril tanpa adanya intervensi dari pihak manapun terkait masalah hasil. Jadi itu yang saat ini dia juga khawatir, takutnya nanti tes DNA-nya hasilnya di apalah Manipulasi. ya manipulasi lah, itu yang dia khawatirkan. Makanya dia betul-betul lagi apa ya istilahnya, lagi galau juga gitu loh. Ini saya jangan sampai di inilah gitu. Tapi Artinya abang berarti sendiri- benar ya bang penegasan bahwa dari pihak Lisa pun tidak ada tekanan untuk mengiyakan tes DNA ya bang. Tidak ada tekanan dari siapapun ya bang. Oh nggak ada, memang dia kan dari awal dari pertama saya komunikasi sama dia itu memang keinginan dia untuk membuktikan ya dia tidak halusinasi gitu loh. Artinya ya saya juga kan mencoba menganalisa ya, orang kok berkali-kali dari hari yang berbeda. Orang biasanya ini sepengetahuan saya, kalau orang berbohong itu biasanya berubah-ubah dan dari hari ke hari atau diputar-putar pasti berubah gitu jawabannya atau tidak konsisten. Makanya saya agak bingung juga, ini kok bisa ngomongnya terus repeating yang sama gitu. Yakin ya bang artinya? Iya. Tapi abang sendiri sempat menanyakan nggak sih kenapa nggak dari awal sejak anaknya lahir melakukan untuk tes DNA tersebut Bang? Nah itu yang saya tidak mau campur terlalu jauh, karena kan seperti saya bilang, saya ini bukan kuasa hukumnya Lisa ya.
Kalau saya kuasa hukumnya Lisa, pasti saya akan gali semua alat bukti yang dimiliki, baik itu percakapan, perjanjian, hitam putihnya seperti apa, saya telusuri ke belakang seperti apa. Ya, jadi di sini betul-betul saya cuma inisiatif agar supaya saya bisa menjembatani kedua belah pihak yang sedang berseteru, udah itu aja, gitu loh. Dan saya juga mau menjalankan perannya sejauh itu saja. Makanya tadi ada beberapa pertanyaan teman-teman yang terkait dengan persoalan hukum, ya saya tidak mau tahu dan saya tidak mau sentuh ke situ karena memang saya bukan kuasa hukum kan gitu. Bang, tapi kan banyak yang belain Bu Atalia juga nih, dan banyak yang kayak menyerang dari pihak Lisa sendiri, nih gimana nih Bang? Nah sebenarnya gini sih ya, saya sebenarnya kemarin mau menyampaikan, bahkan saya pernah berstatement di beberapa akun sosial media sebelum akhirnya Bang Hotman juga menyampaikan hal yang sama. Jadi dalam peristiwa ini, dalam kegaduhan ini, masing-masing pihak itu punya hak hukum, ya, hak hukum yang sama. Hak hukum yang sama seperti apa? Ya masing-masing pihak itu dapat melaporkan peristiwa hukum yang dialami, ya, yang mungkin saja terkait dengan apa yang mereka punya buktinya, ya mereka punya hak hukum yang sama ini para pihak loh ya. Artinya saya sampaikan di sini ada Pak RK, ada Ibu Cinta, ada Lisa. Mereka bertiga ini punya hak hukum yang sama. Tinggal mau digunakan apa enggak, alat buktinya ada apa enggak, mau melaporkan atau tidak. Jadi masing-masing tiga pihak ini nih, mereka punya hak hukum yang bisa melaporkan gitu. Kalau memang mereka mau melaporkan. Gitu. Tapi dilihat juga dengan adanya hak mereka juga ya dari hak hukumnya, tetapi mereka tidak menggunakan hak tersebut untuk melaporkan satu sama lain nih Bang. Gimana nih Abang melihatnya? Ya mungkin kan ini kebetulan kan di ujung bulan suci Ramadan nih meledaknya berita ini, ya mungkin kita nggak tahu setelah ini mereka sedang mempersiapkan dari sisi hukumnya mereka para pihak masing-masing, ya kan saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya nyatakan sebagai orang netral, orang yang memiliki pengalaman dari kacamata hukum, saya sangat bisa para pihak untuk saling melaporkan. Ya tentunya dengan alat bukti dan konsekuensinya loh ya, konsekuensinya ya, gitu loh. Karena setiap laporan hukum itu ada konsekuensinya. Oke. Bang, tapi banyak yang menyerang Lisa nih dengan turun kayak hoax lah apalah itu Bang, itu kayak mengganggu Lisa juga sih Bang, maksudnya dengan tuduhan seperti itu. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya bacakan bahwa Lisa juga menyampaikan bahwa dia lelah, dia capek, dia merasa dihujat satu Indonesia hanya karena ingin memperjuangkan hak anaknya. Gitu. Ya memang urusan-urusan begini kan di Indonesia masih dianggap dianggap tabu, walaupun banyak sekali kasus-kasus seperti ini kan gitu. Bang, tapi dengan adanya kasus ini cukup miris nggak sih Bang? Bisa dibilang tuh banyak pihak-pihak ikut terlibat Bang, nggak cuma dua pihak yang berkaitan, tetapi ada juga dari pihak lain juga Bang. Nah ini makanya saya bilang, kalau ini diteruskan ke ranah hukum, tidak menutup kemungkinan akan banyak pihak lagi nanti, baik itu dari sisi mungkin saksi atau yang turut serta melakukan sesuatu gitu loh. Jadi ya bahasa saya masih sama dengan awal saya sampaikan, bahwa kalau bisa para pihak duduklah ya. Kalau kemarin nggak bisa duduk sama-sama untuk berbuka puasa ya, bersilaturahmi, ini mungkin momennya juga di momen Lebaran ya, sama-sama duduk, sama-sama mencari jalan terbaik. Oke, teman-teman. Oke, Bang, thank you. statement kalau diduga AA ini punya hubungan terlebih dahulu dengan Pak RK di instastory-nya. Ada dugaan. Dugaan Ada punya dugaan, hubungan Bang. spesial Ada dengan punya hubungan Pak RK. spesial terlebih dahulu gitu. Ya, ini lagi-lagi saya bilang, ini mereka kan masing-masing mungkin saja mengetahui sesuatu, mungkin saja punya bukti masing-masing, dan itu tadi saya bilang, mereka punya hak hukum ya yang sama. Kalau ingin saling ya mungkin saling mengambil langkah hukum, melaporkan, ya tinggal adu buktinya masing-masing saja gitu. Ya, yang ini bilang ini, yang bilang ini, enggak kan gitu. Saya rasa seperti itu. Ini pertemuannya sama sebelumnya kata Lisa berapa kali Bang pertemuan dengan RK gitu? Ya saya nggak tahu kan. Kalau ketemu, ya saya aja kan ketemu berkali-kali sama Pak RK. Cuma dalam rangka apa gitu loh.
memang kalau kita ketemu pejabat publik, misalnya wanita dan pria terus langsung, wah ini ada apa, kan nggak juga, kita nggak tahu, mungkin ikut dalam satu tim sukses atau ikut dalam urusan apa, kerjaan apa, kan nggak tahu kita. Jadi nggak boleh lah kita berpikir yang negatif. Kalau ada hubungan ya mungkin saja ada hubungan apa kan gitu. Ya saya sama Ibu Cinta, hubungan kami baik. Terus nanti orang bilang, oh ada hubungan apa, Mas Sunan, kan nggak gitu juga gitu. Makanya saya bilang ya siap-siap aja, ini ke depan pasti akan banyak yang, kalau bahasa lisan, banyak yang nimbrung gitu ya. Gitu. Nanti ya akan banyak keluar fakta-fakta baru tuh gimana nih Bang? Ya kalau ini tidak segera diselesaikan segera dengan baik-baik, ya pasti nanti ya akan rame lah gitu loh. Dan ya saya terpaksa ya jadi penonton aja kalau kayak begitu kan. Kan saya dari awal sudah mencoba menghimbau kedua belah pihak, mencoba menjembatani. Tapi kalau nggak bisa, punya pemikiran masing-masing, ya silakan. Pastinya saya tidak akan menjadi kuasa hukum siapapun dalam hal ini. Berarti aku baru komunikasi sama Bu Cinta aja nih, sama Pak RT-nya belum itu seperti apa? Kan memang saya juga, kami sekeluarga kebetulan kenal baik dekatnya sama ibu. Gitu. Makanya kemarin juga anak istri saya langsung support sistem kita sebagai sahabat dan keluarga, semua mendukung lah untuk supaya Bu Cinta tetap berpositif thinking, tetap sabar dan kuat. Gitu. Bang, andai kata terakhir nih, kedua belah pihak ingin abang sebagai menjembatani Keduanya. kedua belah pihak, Atau sebagai mediator Pasti bisa dari awal saya sangat berkenan, ya sangat senang pastinya ya, sangat senang bisa mendamaikan kedua belah pihak, ya mendudukkan pada porsinya masing-masing, haknya masing-masing kasarnya ya, tanpa harus ada yang merasa terzolimi, dirugikan, dicemarkan nama baiknya. Ya itu kan tujuan saya dari awal. Memang itu nawaitu saya, itu inisiatif saya dari awal, supaya saya bisa menjembatani kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dicemarkan, agar tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Semuanya bisa duduk kok. Nggak ada lah. Kita sering lihat kok, nggak ada itu bahasa istilahnya segala sesuatu nggak ada jalan keluarnya, nggak bisa diselesaikan, tuh nggak ada. Banyak kepentingan-kepentingan yang mungkin lebih besar dari ini bisa diselesaikan semua sama-sama di meja makan. Oke, Ya. thank you, Pak.